Perkenalkan, saya Wulan Mailani Khairunisa dengan NIM 122100283 dari jurusan Studi Agama-Agama kelas 2B. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai aliran filsafat positivisme menurut Auguste Comte. Bisa kita lihat di sini, ada 4 pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian aliran filsafat positivisme. Yang kedua, aliran filsafat positivisme menurut Auguste Comte. Yang ketiga, pentingnya aliran filsafat positivisme. Dan yang terakhir yaitu kritik terhadap aliran filsafat positivisme. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pembahasan pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian aliran positivisme. Aliran filsafat positivisme adalah aliran filsafat yang berpangkal pada sesuatu yang pasti, faktual, nyata, dan berdasarkan data empiris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, positivisme berarti aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan kepada pengalaman dan ilmu yang pasti. Karena kata positif dalam positivisme memiliki arti yaitu faktual atau berdasarkan kepada fakta-fakta, maka dapat diartikan bahwa aliran positivisme yaitu aliran yang apabila menjelaskan suatu fenomena alam harus berdasarkan kepada fakta-fakta yang pasti, nyata, dan juga berdasarkan kepada data empiris yang terukur. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai positivisme menurut Auguste Comte. Comte menyatakan bahwa alam pikiran manusia atau pemikiran manusia mengalami perkembangan dalam 3 tahap. Yang pertama tahap teologis, yang kedua tahap metafisik, dan yang ketiga tahap positif. Tahap teologis adalah tahap di mana manusia menjelaskan suatu fenomena alam yang terjadi di sekitarnya itu disebabkan oleh hal-hal yang gaib seperti Tuhan, dewa, roh, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tahap metafisik, yaitu tahap di mana manusia mulai menggunakan akal pikirannya sendiri untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu fenomena alam. Yang ketiga yaitu tahap positif. Tahap positif adalah di mana manusia mulai menjelaskan suatu fenomena alam dengan cara diuji, dipelajari, dan dibuktikan secara ilmiah, dan juga berdasarkan data-data yang empiris dan juga berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada. Sehingga pada masa positif manusia mulai berpikir secara rasional. Jadi, menurut Comte, positivisme adalah nyata, bukan khayalan, dan berdasarkan pada fakta-fakta yang ada. Pembahasan selanjutnya adalah alasan mengapa aliran positivisme penting. Aliran positivisme menjadi penting karena lebih mengedepankan pemahaman ilmiah, pengembangan teknologi, dan ilmu pengetahuan. Aliran positivisme memandang bahwa apabila kita menggunakan metode ilmiah yang rasional dan objektif, maka kita bisa memahami dunia dan mendapatkan pengetahuan yang valid. Dan juga apabila kita menggunakan metode ilmiah, hal tersebut dapat mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat berguna untuk kemajuan manusia dan masyarakat. Banyak penemuan dan inovasi-inovasi mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi seperti komunikasi, transportasi, dan medis yang didasarkan pada prinsip-prinsip positivisme. Pembahasan yang terakhir yaitu kritik terhadap aliran positivisme. Positivisme menganggap bahwa fenomena alam dan fenomena sosial atau fenomena yang terjadi pada manusia itu sama. Sedangkan apabila kita lihat pada realitanya, fenomena alam dan fenomena sosial itu jelas-jelas sangat berbeda. Untuk fenomena alam memang dapat kita prediksi ataupun kita perkirakan kapan terjadinya. Dan juga biasanya fenomena alam itu bersifat tetap. Sedangkan untuk fenomena sosial atau fenomena yang terjadi pada manusia itu sangat sulit untuk diperkirakan atau diprediksi karena setiap individu manusia itu memiliki perubahannya masing-masing dan juga memiliki karakteristiknya masing-masing. Sehingga fenomena sosial itu biasanya tidak bersifat tetap atau selalu berubah tiap waktunya. Mungkin itulah sedikit materi yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya.